Sa, kamu ngapain tuh di belakang ada tamu kan loh? Bocah kok dibilangi kok ada tamu ditemui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya ummilladika mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selama. Bab 330. Semuanya jangan bergerak. Pria dan wanita asing ini mengangkat potongan mikro dan bazooka mereka dan menunjuk semua murid seni bela diri di ruang terbuka. Semua murid tidak berani bergerak. Lagi pula, senjata panas di tangan orang-orang ini terlalu mematikan. Tuan Capal, selamatkan aku. Pada saat ini, Hong Wusheng melihat pria dan wanita asing ini datang, wajahnya sangat gembira, dan dia berjalan dengan dada tertutup. Seorang pria kulit putih raksasa menyeringai, "Jangan khawatir, Tuan Hong, kami di sini untuk menyelamatkan Anda kali ini. Anda adalah teman kami yang berharga, dan kami tentu saja tidak akan membiarkan Anda mengalami kecelakaan. Terima kasih semuanya." Petik 2. Kata Hong Wusheng sambil tersenyum terima kasih. Harvey melirik pria dan wanita asing ini, dan ketika dia melihat tato di leher mereka, dia langsung mengerti. Tampaknya orang-orang ini adalah Hiu Paus, sebuah organisasi kriminal di Vietnam. Guo Mengcuan menyelidiki bahwa Hong Wusheng memiliki hubungan baik dengan organisasi kriminal ini. Namun, Harvey tidak bermaksud takut, jadi bagaimana jika orang-orang ini memiliki potongan mikro dan bazooka di tangan mereka? Anda benar-benar dapat membunuh mereka sebelum mereka mulai. Karena itu, Harvey hanya memandang Hong Wusheng dengan acuh tak acuh dan berkata, "Hong Wusheng, apakah kamu benar-benar berpikir orang asing ini dapat menyelamatkanmu?" Harvey mengangkat bibirnya, "Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak melakukannya? Coba, ini hanya aneh." Hong Wusheng mencibir dan berkata, "Bahkan jika itu aku hanya bisa menghindari serangan roket, dan aku tidak tahan." Harvey tersenyum ringan, "Hong Wusheng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dibandingkan denganku? Kamu kenali dirimu sendiri keberadaan macam apa yang kamu hadapi." Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Harvey melambaikan tangannya langsung, "Pergi." Wosh! Harvey menyapu dan langsung pergi ke Hong Wusheng. Qin Hongye, Guo Mengcuan, Chu Sangyong, Liu Nanru, Li Wanshan, Cao Heng dan lainnya juga bergegas maju. "Cepat-cepat bunuh mereka, jangan biarkan mereka mendekat." Hong Wusheng berteriak kaget. Para gangster dari Hiu Paus ini jelas tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey dan yang lainnya akan berani melakukannya. Apakah orang-orang ini benar-benar tidak takut dengan senjata panas di tangan mereka? Namun, tepat ketika pria dan wanita asing ini hendak menembak dan meluncurkan roket, Qin Hongye, Guo Mengcuan dan yang lainnya sudah mendekat. Detik berikutnya, serangkaian jeritan terdengar. Para bandit tidak punya waktu untuk bereaksi, dan mereka sudah dipenggal oleh Qin Hongye dan yang lainnya. Pada saat ini, tepat ketika Harvey bergegas ke Hong Wusheng, raksasa putih di samping menembakkan roket secara langsung. Memanggil roket. Diseret dengan api yang menyilaukan dan ditembakkan dengan marah. Meskipun jaraknya relatif dekat, tidak sulit bagi Harvey untuk melarikan diri. Namun, jika mereka menghindar, para murid dari asosiasi seni bela diri di belakang mereka pasti akan menderita. Begitu dia memikirkan ini, Harvey menendangnya. Detik berikutnya. Semua orang melihat pemandangan paling luar biasa dalam hidup ini. Saya melihat bahwa Harvey menendang tembakan roket ke arahnya ke udara dengan tiba-tiba. Ledakan. Roket meledak di udara, nyala api membumbung, dan tidak ada yang terluka. Pada saat ini, baik raksasa putih dan Hong Wusheng tercengang. Karena mereka yang paling dekat dengan Harvey, mereka bisa melihatnya paling jelas. Harvey benar-benar menendang roket dengan satu tendangan. Ini bahkan lebih menakjubkan daripada menggunakan War Mesh untuk menangkap roket di film. Pada saat raksasa putih itu linglung, Harvey sudah mendekat. "Pergi ke neraka." Raksasa putih itu meraung, melambaikan bazooka di tangannya, dan menghantamkannya ke kepala Harvey. Harvey hanya memiringkan kepalanya sedikit dan menghindari serangan raksasa putih itu. Segera, Harvey melangkah keluar dan menendang keluar. Ledakan. Pria kulit putih raksasa itu terbang seperti bola meriam dan menabrak kendaraan off-road dengan keras. Mobil itu terguling, dan raksasa putih itu jatuh dengan keras ke tanah, tulang dadanya hancur, darah menyembur dari mulutnya, dia mengejang beberapa kali, dan langsung mati. Pada saat ini, Hong Wusheng memanfaatkan celah ini dan bergegas ke kendaraan off-road.
Dia hendak menyalakan mobil ketika tiba-tiba, sebuah tangan masuk dari jendela mobil, mencekik lehernya, dan membawanya keluar seperti anjing mati. Segera, Harvey melemparkan Hong Wusheng langsung ke tanah, menginjak dadanya, dan menatapnya dengan merendahkan. Hong Wusheng, aku sudah mengatakan semuanya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kenapa kamu tidak percaya? Petik 2. Hong Wusheng benar-benar ketakutan sekarang, bagaimana dia tahu bahwa pemuda di depannya akan sangat menakutkan. Hanya saja dia bukan lawannya, dan bahkan roket tidak bisa melukainya. Hong Wusheng menghela nafas dengan susah payah dan gemetar, Aku tahu aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Lepaskan hidupmu. Petik 2. Harvey mencibir, kamu punya banyak kejahatan, kamu hanya bisa mengatakan, aku salah. Apakah kamu bercanda? Petik 2. Hong Wusheng melihat bahwa permintaan maaf tidak akan berhasil, jadi dia mulai memancingnya. Maaf, setelah Anda mati, properti Anda akan diambil kembali oleh Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Saya tidak tertarik dengan itu, kata Harvey ringan. Melihat bahwa godaan tidak dapat dicapai, Hong Wusheng menoleh dan berteriak pada Liu Nanru dan yang lainnya, Penatua Liu, Penatua Li, Penatua Chao, Wakil Presiden Guo. Lihat, tolong bantu saya. Dia tidak ingin mati, dia benar-benar tidak ingin mati. Tidak mudah baginya untuk memiliki kultivasi dan statusnya saat ini, begitu dia mati, benar-benar tidak ada yang tersisa. Hong Wusheng, kamu melukai diri sendiri, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Liu Nanru menjentikkan lengan bajunya dan memberikan minuman dingin. Dosa Tuhan masih diampuni, dosa yang dilakukan sendiri, tidak bisa hidup. Li Wanshan juga berteriak, dan tidak ada simpati di matanya ketika dia melihat Hong Wusheng. Cao Heng, Guo Mengcuan dan yang lainnya juga tampak acuh tak acuh, dan tidak ada yang menengahi. Wajah Hong Wusheng berubah pucat. Dia menatap Harvey dengan saksama, dan menangis sambil menangis, adik laki-laki, tolong, selamatkan hidupku, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Kamu tidak ingin mati. Yang dibunuh oleh kalian, apakah mereka ingin mati lagi? Petik 2. Harvey menjawab dengan dingin, dan kemudian turun dengan keras. Retakan. Suara yang renyah. Petik 2. Puff. Hong Wusheng akhirnya memuntahkan seteguk darah, dadanya runtuh, jantungnya hancur, dan dia benar-benar mati. Pada titik ini, setelah lebih dari 10 tahun terkenal, Hong Wusheng, kepala Asosiasi Wushu Guangdong Barat, yang merupakan kejutan besar di seluruh provinsi Guangdong Barat, meninggal. Harvey tidak melihat Hong Wusheng lagi, tetapi melangkah ke tengah ruang terbuka. Dengan matanya seperti belati, dia melirik semua murid, dan berkata dengan keras, saya di sini hanya untuk membantu Presiden Ning memperbaiki Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Sekarang, kanker terbesar, Hong Wusheng sudah mati. Mulai sekarang, Guo Mengcuan akan menjadi presiden. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Guo, Asosiasi Wushu Guangdong Barat berkembang dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuan Xie Harvey telah melenyapkan momok Asosiasi Wushu Guangdong Barat kami. Mulai sekarang, saya akan memiliki puluhan ribu murid Asosiasi Wushu Guangdong Barat, yang bersedia untuk menghormati Tuan Harvey. Guo Mengcuan berkata dengan keras, lalu memimpin dan berlutut dengan satu lutut, tampak saleh. Mulai sekarang, saya bersedia menghormati Tuan Harvey. Segera, lebih dari 5,000 orang yang hadir berlutut dengan satu lutut. Momentum itu mengguncang langit, bergema di seluruh gunung Wuxiang. Bab 331. Setelah menyelesaikan masalah Hong Wusheng, situasi keseluruhan Asosiasi Wushu Guangdong Barat telah diputuskan. Adapun kotoran tikus lainnya di Asosiasi Wushu Guangdong Barat, Guo Mengcuan, Chu Sangyong dan lainnya secara alami akan menghadapinya. Selain itu, alasan mengapa Harvey memenggal Hong Wusheng di depan semua murid Asosiasi Wushu Guangdong Barat hari ini adalah untuk menghalangi orang-orang ini. Tujuannya juga untuk membuat mereka jujur dan melakukan tugas mereka, dan tidak mengikuti jalan lama Hong Wusheng di masa depan. Setelah semuanya selesai, hari sudah siang. Guo Mengcuan mengemasi meja di restoran terbesar di Xiangcheng, dan bersikeras mengundang Harvey dan Qin Hongye untuk makan, tetapi Harvey tidak bisa menolak, jadi dia setuju. Pada saat makan selesai, sudah lebih dari jam 2 siang. Setelah Harvey menyapa Guo Mengcuan dan yang lainnya, dia kembali ke Zero Bar. Begitu mereka memasuki bar, mereka melihat Zhao Tianxun dan Wang Qi duduk di sebuah bilik mengobrol. Tianxun, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Harvey dan Qin Hongye berjalan bersama. Kakak York, kamu kembali. Zhao Tianxun dan 5 lainnya bangkit satu demi satu. Duduk dan bicara. Petik 2. Harvey mengangkat tangannya dan duduk. Saudara York, kami telah mendengar bahwa Song Qilin tampaknya memobilisasi orang dalam 2 hari terakhir. Tampaknya dia telah membuat langkah besar. Zhao Tianxun mengerutkan kening. Wang Qi juga mengangguk dan berkata, Kakak York, Song Qilin tidak ada di sini untuk kita, kan? Petik 2. Harvey mencibir dan berkata, begitu kami membunuh Cai Bao, Song Qilin mulai memobilisasi orang, bukan karena aneh kami datang. Namun, jangan khawatir. Sekarang, saya telah menaklukkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Jika Song Qilin berani datang, saya pasti ingin dia datang dan pergi. Petik 2. Kakak York, kamu telah menaklukkan Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Sialan. Ini sangat efisien. Haha, dengan bantuan Asosiasi Wushu Guangdong Barat, kita bisa membunuh Song Qilin di sekitar sudut. Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya semua bersemangat. Harvey tampak serius dan berkata, namun, jangan lengah.
Song Qilin telah bercokol di Provinsi Guangdong Barat selama lebih dari 10 tahun. Kamar. Datong-datong tidak boleh diremehkan dalam hal warisan dan kekuatannya. Semua orang harus berhati-hati akhir-akhir ini. Satu hal, jangan takut dengan konfrontasi Song Qilin, kami takut dia akan datang ke Yin. Mengerti? Saudara York. Zhao Tianxun mengangguk dan setuju. Saat itu, peringatan WeChat terdengar. Harvey mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah pesan WeChat yang dikirim oleh Peng Xiaojun. Isi pesannya sangat sederhana, Harvey, besok saudaraku, saya akan menikah. Teman sekelas saya dari tempat lain telah tiba dalam 2 hari terakhir. Saya ingin mengundang semua orang untuk makan malam-malam ini. Jika Anda datang ke Guangdong Barat, cepat datang. Ada juga nomor ponsel di balik pesan tersebut. Harvey hampir lupa karena banyak hal dalam 2 hari terakhir, besok adalah tanggal 15, yang juga merupakan hari pernikahan Peng Xiaojun. Karena Peng Xiaojun mengundang semua orang untuk makan malam-malam ini, dia secara alami pergi ke sana. Harvey membalas pesan teks, lalu menyapa Qin Hongye dan Zhao Tianxun, memesan tiket ke Chongqing secara online, dan langsung menuju stasiun kereta berkecepatan tinggi. Tengah malam, Harvey Chai tiba di stasiun kereta cepat Chongqing. Setelah berjalan keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi, Harvey memanggil Peng Xiaojun. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Halo, siapa itu? Petik 2. Sebuah suara yang sedikit serak datang. Mendengar suara ini, tatapan nostalgia muncul di mata Harvey. Suara ini terlalu familiar baginya. Kakak Jun, ini aku. Jawab Harvey. Harvey. Apakah itu Harvey? Ujung. Telepon yang lain jelas bersemangat, dan suaranya sedikit lebih keras. Ya, saya Harvey. Petik 2. Harvey menjawab sambil tersenyum. Haha, anakmu akhirnya menelepon kakakku. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, dan tiba-tiba aku mendengar suaramu, yang benar-benar membuatku sangat bersemangat. Nak, di mana kamu sekarang? Apakah kamu pernah ke Chongqing? Petik 2. Ketika saya pertama kali tiba di stasiun kereta cepat Chongqing, saya menelepon hanya untuk bertanya di mana tempat makan, jadi saya bisa naik taksi. Petik 2. Taksi apa? Tunggu saya selama 20 menit, saya akan menjemput Anda naik sekarang. Kak Jun, tidak perlu, ini sangat merepotkan, aku akan naik taksi saja. Petik 2. Kamu masih sopan padaku, jangan pindah ke sana, aku akan segera ke sana. Setelah berbicara, Peng Xiaojun menutup telepon. Harvey memegang ponsel dan tercengang. Peng Xiaojun masih sama seperti sebelumnya, berterus terang, tulus, dan tidak sok. Ini juga membuat Harvey merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Audi A4 putih melaju dari kejauhan dan berhenti tidak jauh. Pintu terbuka, dan seorang pria muda mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, dengan inci pendek dan sosok yang sedikit lebih gemuk, keluar dari mobil. Harvey mengenali pria itu secara sekilas, itu adalah Peng Xiaojun. Meskipun Peng Xiaojun telah bertambah sedikit beratnya dibandingkan ketika dia masih di sekolah menengah, penampilannya tidak banyak berubah. Saudara Jun. Harvey memberi isyarat sambil tersenyum. Harvey. Peng Xiaojun tersenyum senang, segera berlari, dan langsung memeluk Harvey. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, saudaraku, aku merindukanmu, ayo berjalan, mari kita bicara di jalan. Setelah berbicara, Peng Xiaojun meraih tangan Harvey dan pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Peng Xiaojun menyalakan mobil dan meninggalkan stasiun kereta berkecepatan tinggi. Harvey melihat dekorasi di dalam mobil dan berkata sambil tersenyum, Saudara Jun, sepertinya kamu baik-baik saja sekarang, Audi aktif. Petik 2. Hei, itu hanya orang bodoh. Peng Xiaojun menghela nafas dan berkata, saya baru saja membeli mobil ini, dan saya sangat menyukainya. Sayangnya, mobil ini tidak akan segera menjadi milik saya. Apa maksudmu? Petik 2. Harvey bertanya dengan curiga. Hei, tidak apa-apa. Petik 2. Peng Xiaojun menggelengkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Harvey, kemana kamu pergi setelah putus? Setiap kali saya pergi ke Aorus Hills dalam beberapa tahun terakhir, saya akan pergi ke kuburan bibi saya untuk membakar beberapa kertas, dan kemudian saya ingin menanyakan keberadaan Anda. Tetapi anak Anda seperti menghilang, dan Anda tidak dapat ditemukan sama sekali. Petik 2. Harvey tergerak, tetapi dia tidak menyangka setelah dia pergi, Peng Xiaojun tidak hanya sering mengunjungi ibunya, tetapi juga menanyakan keberadaannya. Saya khawatir di antara mantan teman sekelas, hanya Peng Xiaojun yang masih merindukan dirinya sendiri. Harvey tersenyum dan berkata, Saudara Jun, setelah saya putus sekolah, saya pergi ke tempat lain selama beberapa tahun dan baru kembali tahun ini. Petik 2. Peng Xiaojun menghela nafas dan berkata, kamu tiba-tiba pergi, aku tidak punya waktu bersamamu. Ucapkan selamat tinggal. Lagi pula, anak Anda bahkan tidak menyelesaikan sekolah menengah, dan bahkan tidak memiliki ijazah. Pasti sulit untuk bergaul di luar beberapa tahun ini, bukan? Nak, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja pada saudaramu, bahkan jika kamu memecahkan pot dan menjual besi, kamu pasti akan membantumu. Petik 2. Terima kasih, Saudara Jun. Petik 2. Terima kasih, jika kamu lebih sopan padaku, aku akan mengkhawatirkanmu. Peng Xiaojun memelototi Harvey. Harvey. York hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bisa merasakan ketulusan Peng Xiaojun, dan sikap Peng Xiaojun terhadap dirinya sendiri tidak berpura-pura.
Oleh karena itu, Harvey juga memutuskan apakah Peng Xiaojun jika ada kesulitan, saya akan membantunya tidak peduli apa. Setelah mengobrol sepanjang jalan, mobil melaju ke pusat kota Chongqing dan berhenti di depan sebuah restoran kelas menengah. Setelah memarkir mobil, Peng Xiaojun berjalan masuk dengan Harvey. Restoran, saya datang ke sebuah kotak di lantai 2. Membuka pintu, Harvey melihat ada lebih dari 10 orang yang duduk di dalam kotak, semuanya adalah mantan teman sekelas sekolah menengah. Kami belum pernah bertemu selama 7 tahun, dan penampilan semua orang telah banyak berubah. Perubahan. Namun, sebagian besar orang mengenakan pakaian biasa, dan mereka seharusnya menjadi pekerja biasa. Namun, ada satu orang yang memakai merek terkenal dan sangat menarik perhatian. Bab 332. Meskipun orang ini memiliki wajah besar, mata kecil, hidung pesek, dan bibir tebal, dia terlihat biasa-biasa saja, bahkan sedikit jelek. Namun, dia mengenakan kemeja hitam putih Versace, jam tangan Vacheron Constantin di tangannya, dan kunci mobil Porsche yang dilempar ke depannya, terlihat sangat sukses. Seperti kata pepatah, orang mengandalkan pakaian dan kuda di pelana, dan pakaian ini langsung meningkatkan temperamennya beberapa tingkat. Harvey juga mengenal orang ini, itu adalah teman sekelas SMA-nya, Yubo. Di masa lalu, nilai Yubo rata-rata, ditambah dia jelek, dan kondisi keluarga tidak baik, jadi dia tidak memiliki rasa keberadaan. Saat itu, Yubo tidak memiliki teman lain selain dirinya yang semakin dekat dengannya. Tanpa diduga, setelah tidak melihat selama beberapa tahun, akibat ini benar-benar keluar. Harvey juga sangat senang untuknya. Semuanya, lihat siapa yang ada di sini. Teriak Peng Xiaojun begitu dia memasuki kotak. Semua orang di dalam kotak menoleh serempak. Harvey. Petik 2. Ini benar-benar Harvey, kan? Petik 2. Orang yang hilang itu benar-benar kembali, haha. Harvey, kamu benar-benar datang, kukira kamu ada di grup hari itu. Lelucon. Melihat kedatangan Harvey, semua orang merasa sangat terkejut. Harvey tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu, semuanya haha, kakak Jun akan menikah, jadi aku akan datang dengan sendirinya. Petik 2. Duduk di sebelah kakakku. Petik 2. Peng Xiaojun menyapa Harvey dan duduk di sebelahnya. Pada saat ini, seorang wanita dengan wajah melon, mulut ceri, dan gaun bergaya memandang Harvey dan bertanya, Harvey, Anda belum mendengar kabar dari Anda selama bertahun-tahun, kemana saja Anda? Petik 2. Melihat ini wanita, Harvey tertegun sejenak. Tetapi dengan cepat dikenali. Nama wanita ini adalah Liu Suang-Suang. Dia dulu terlihat baik-baik saja, tetapi dia tidak berharap untuk melihatnya selama beberapa tahun. Dia telah berubah sedikit. Dengan beberapa berdandan, dia menjadi sedikit cantik yang bisa mencetak 7 poin. Harvey, Suang-Suang menanyakan sesuatu padamu, mengapa kamu menatap mereka dan tidak berbicara? Apakah kamu tertarik dengan Suang-Suang? Petik 2. Canda seorang wanita dengan rambut pendek dan wajah bulat. Zhao Jiali, jangan mengolok-olok Harvey. Suang-Suang sekarang menjadi jangkar besar Cao Yin, dan pendapatan dalam satu hari sama dengan pendapatan banyak orang di sini dalam setahun. Saya pikir kecuali Bos Yu, siapa yang bisa kejar Suang-Suang, yang lain tidak sama sekali. Jangan pikirkan itu, oke. Petik 2. Seorang wanita dengan gelombang panas dan riasan tebal menjawab. Zhang Lili, bisakah kamu berhenti memukul kami? Bagaimana jika Suang-Suang menyukai saham potensial kami? Petik 2. Seorang pria gemuk berkacamata menjawab dengan riang. Pang Panhai, apakah kamu satu-satunya yang memiliki stok potensial? Berhentilah bercanda, oke. Petik 2. Zhang Lili menjawab dengan bercanda. Mungkin jarak antara semua orang tidak terlalu besar, jadi suasananya tidak buruk, tetapi Harvey merasa lebih santai. Harvey memandang Liu Suang-Suang dan tersenyum, Suang-Suang, aku hanya tidak berharap melihatmu dalam beberapa tahun. Kamu telah banyak berubah, aku hampir tidak mengenalinya. Petik 2. Liu Suang-Suang mengangkat alisnya, apa? Apakah saya terlihat buruk sebelumnya? Petik 2. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Oke, aku hanya bercanda. Petik 2. Liu Suang-Suang terkikik dan berkata, orang selalu berubah, itu normal. Harvey, kamu belum membalasku, kemana saja kamu selama ini? Harvey mengangkat bahu dan berkata, sejak saya putus sekolah, saya meninggalkan Aorus Hills dan pergi ke kota lain, dan baru kembali ke Aorus Hills tahun ini. Petik 2. Harvey, kamu telah bergabung selama bertahun-tahun, sekarang kamu harus menjadi bos, sama seperti Bos Yu. Petik 2. Zhao Jiali menyipitkan mata dan bertanya. Segera. Semua orang melihat ke atas dan sepertinya ingin tahu bagaimana keadaan Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya cukup rata-rata, dan saya tidak dapat dibandingkan dengan Yubo. Petik 2. Lalu pekerjaan apa yang kamu lakukan di China Shipping sekarang? Zhao Jiali bertanya. Harvey tersenyum dan menjawab, jadilah pelayan. Petik 2. Pelayan. Petik 2. Zhao Jiali tersenyum canggung dan berkata, menjadi pelayan itu bagus, sangat bagus. Setelah mengetahui tentang pekerjaan Harvey, semua orang di Harvey tidak antusias seperti sebelumnya, dan ada sedikit lebih banyak penghinaan di mata mereka. Meskipun pekerjaan semua orang relatif biasa, setidaknya mereka adalah pekerja kera putih, yang jauh lebih baik daripada pelayan. Pada saat ini, Yubo, yang tidak berbicara, memandang Harvey, dan Lao Cheng berkata di terowongan, Harvey, saya harus memberitahu Anda tentang ini, kami telah bermain bersama sebelumnya.
Sekarang, saya tidak terlalu pandai dalam mencampur, tetapi masih baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan Anda? Mengapa Anda campur aduk seperti ini? Pekerjaan seperti apa yang tidak mudah dilakukan, tetapi Anda ingin menjadi pelayan? Jika saya melihat Anda di jalan di masa depan, haruskah saya menyapa Anda atau tidak? Jika saya menyapa, saya sangat tidak tahu malu, saya tidak menyapa, dan sepertinya saya tidak berbicara tentang persahabatan teman sekelas. Petik 2. Ya, Harvey, dengarkan kata-kata Tuan Yu. Di masa depan, kamu harus sedikit lebih memotivasi diri sendiri, dan jangan membicarakan reputasimu. Setidaknya kamu harus membuat pekerjaanmu lebih layak. Petik 2. Laut besar juga bergema. Harvey memandang Yubo sambil tersenyum dan berkata, Yubo, kami dulu bermain bersama, dan hubungan kami tidak buruk. Anda dapat mencapai kesuksesan hari ini, dan teman saya senang untuk Anda dari lubuk hati saya. Jadi, kamu tidak perlu malu, karena kamu memandang rendah teman sekelasku yang lama, lalu kamu bisa berpura-pura tidak mengenalku ketika kamu melihatku di masa depan, aku benar-benar tidak keberatan. Petik 2. Harvey, apa yang kamu katakan? Mengapa aku memandang rendah kamu? Aku hanya berharap kamu bisa sedikit memotivasi diri dan berjuang keras untuk masa depanmu. Wajah Yubo cemberut dan sangat tidak bahagia. Meskipun dia benar-benar memandang rendah Harvey, dikatakan secara langsung oleh Harvey membuatnya merasa tidak bisa turun ke atas panggung. Harvey, jangan katakan sepatah kata pun. Bos Yu tidak mengatakan bahwa dia memandang rendahmu. Dia juga melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Cepat dan minta maaf kepada Bos Yu. Jangan membuat hubungan menjadi kaku. Ya, Harvey, minta maaf, Bos Yu merasa lebih baik. Hampir semua orang yang hadir menoleh ke Harvey dan meminta Harvey untuk meminta maaf kepada Yubo. Peng Xiaojun tidak tahan lagi, apa yang kamu lakukan? Harvey tidak mengatakan sesuatu yang salah, mengapa dia harus meminta maaf? Kata-kata Yubo benar-benar memandang rendah Harvey luar dalam, bahkan aku mendengarnya. Kamu mendengarnya. Petik 2. Ketika semua orang mendengarnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi malu. Mereka secara alami mendengar bahwa Yubo memandang rendah Harvey luar dalam, tetapi Yubo adalah bos besar, kaya dan berkuasa, bernilai puluhan juta, jadi mereka secara alami ingin beralih ke Yubo. Jika Yubo dalam suasana hati yang baik, dan mendukung mereka di masa depan, bukankah mereka akan pergi? Adapun Harvey, jika Anda tersinggung, Anda akan tersinggung. Apa gunanya menyinggung pelayan? Peng Xiaojun memandang Yubo dan berkata, Yubo, saya sangat senang dan menyambut Anda untuk datang ke pernikahan saya. Tetapi jika Anda memandang rendah saudara laki-laki saya, Anda memandang rendah saya Peng Xiaojun. Dalam hal ini, Anda bisa pergi kapan saja, aku tidak akan pernah menghentikanmu. Peng Xiaojun, kamu bercanda, bahkan jika Yubo memandang rendah kita semua di sini, tidak mungkin untuk meremehkanmu. Perusahaan penelitian dan pengembangan perangkat lunak sekarang, dan Anda bahkan membeli rumah dan mobil, itu dianggap sebagai apakah Anda seorang bos? Petik 2. Liu Suang berkata sambil tersenyum. Terima kasih Bos Yu. Petik 2. Peng Xiaojun tersenyum sedih, lalu menyesap anggur dan berkata dengan keras, ya, saya memang membuka perusahaan penelitian dan pengembangan perangkat lunak, tetapi sekarang saya tidak takut memberitahu semua orang bahwa perusahaan saya akan bangkrut. Rumah dan mobil saya harus segera digadaikan, saya tidak akan memiliki apa-apa segera, bahkan Harvey. Jadi, Bos Yu, apakah Anda masih memandang rendah saya sekarang? Petik 2. Bab 333. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Lagi pula, banyak dari mereka juga mendengar bahwa Peng Xiaojun sekarang membuka perusahaan dan menjadi bos, sehingga mereka bersedia menghadiri pernikahan Peng Xiaojun. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa perusahaan Peng Xiaojun bangkrut? Harvey juga sedikit mengernyit, dia pikir Peng Xiaojun seharusnya baik-baik saja sekarang. Tetapi siapa yang tahu bahwa perusahaan Peng Xiaojun memiliki masalah besar, dan dia menggadaikan rumah dan mobilnya? Tidak heran, dalam perjalanan ke sini, Peng Xiaojun mengatakan bahwa mobilnya bukan lagi miliknya. Pada saat itu, Harvey tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa Peng Xiaojun sedang bercanda. Jika bukan untuk berbicara sendiri, saya khawatir Peng Xiaojun akan menyimpan masalah ini di dalam hatinya dan tidak akan mengatakannya. Yubo juga tertegun untuk sementara waktu. Dia juga mengetahui bahwa Peng Xiaojun membuka perusahaan dan menjadi bos, jadi dia bersedia menghadiri pernikahan Peng Xiaojun. Karena ada masalah dengan perputaran modal perusahaannya saat ini, dia berencana untuk menjalin hubungan baik dengan Peng Xiaojun dan meminta bantuan Peng Xiaojun. Tapi sekarang, Peng Xiaojun sendiri telah menjadi seperti ini, bagaimana Anda bisa membantu saya? Namun, justru karena pernyataan Peng Xiaojun, semua orang yang hadir kurang antusias terhadap Peng Xiaojun. Peng Xiaojun melirik semua orang yang hadir dan berkata, teman sekelas lama. Tidakkah kamu terus mengatakan bahwa persahabatan teman sekelas adalah yang terbaik? Sangat bagus, sekarang perusahaan saya memiliki masalah dan membutuhkan 5 juta segera. Jika ada di antara Anda yang dapat membantu saya, pinjamkan saya 51 juta, selama saya melewati kesulitan ini, saya akan membayar Anda 10 juta. Selain itu, tidak peduli apa yang Anda butuhkan bantuan saya di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Permisi, siapa yang bersedia membantu saya? Petik 2. Tiba-tiba, kotak itu menjadi sunyi, Anda melihat saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang berbicara.
Bos Yu, bukankah perusahaan Anda melakukan pekerjaan dengan baik, atau apakah Anda akan meminjamkan 5 juta kepada Peng Xiaojun? Zhao Jiali menyarankan. Petik 2. Yubo menghela nafas dan berkata, perusahaan saya tidak memiliki banyak likuiditas sekarang, jadi saya benar-benar tidak dapat membantu Peng Xiaojun. Petik 2. Liu Suang, bukankah kamu menghasilkan uang dengan streaming langsung, atau maukah kamu membantu Peng Xiaojun? Petik 2. Meminjam 5 juta untuk mengembalikan 10 juta sangat bagus. Pang Panhai mengambil hukuman. Ini. Petik 2. Wajah Liu Suang menegang, dan dia berkata, saya telah menginvestasikan semua uang saya, jadi saya tidak dapat membantu Peng Xiaojun. Petik 2. Sebenarnya, dia bisa. 5 juta, tetapi siapa yang tahu apakah Peng Xiaojun dapat melewati kesulitan ini? Dia tidak mau melakukan hal bodoh seperti itu. Jika ada yang bisa meminjam 5 juta dari saudara militer kita akan memberinya 100 juta. Tiba. Pada saat ini, Harvey berkata dengan enteng. Dia hanya ingin melihat apakah ada orang yang hadir benar-benar menganggap Peng Xiaojun sebagai teman. Siapapun yang menganggap Peng Xiaojun sebagai teman akan memperlakukan Harvey sebagai teman. Harvey tidak pernah memperlakukan teman sebagai teman. Akan pelit. Adegan itu hening beberapa saat, dan kemudian tawa pecah. Hahaha. Harvey, bisakah kamu berhenti menjadi lucu? Dari mana Anda mendapatkan 1 miliar? Petik 2. Harvey, kamu belum bangun, kan? Juga 100 juta, jangan membuat orang tertawa sampai mati. Kamu, seorang pelayan, menghasilkan 4 atau 5.000 dolar sebulan. Bahkan jika kamu tidak makan atau minum, berapa tahun yang harus kamu tabung untuk mendapatkan 100 juta yuan? Petik 2. Apakah kamu pikir kamu adalah orang terkaya di Aorus Hills? Jika kamu mengambil 100 juta, lalu keluarkan. Ini benar-benar lucu. Yubo, Liu Suang, Zhao Jiali dan yang lainnya memandang Harvey, penuh sarkasme, ejekan, dan meremehkan. Harvey, dengan apa yang kamu katakan, aku tidak salah tentang saudaramu. Namun, kamu benar-benar tidak dapat membantu masalah ini, jadi jangan katakan sepatah kata pun. Petik 2. Peng Xiaojun menepuk bahu Harvey. Harvey tampak tenang, mengabaikan ejekan dan ejekan orang banyak, dan berkata dengan ringan, apa yang saya katakan itu benar, selama Anda bersedia meminjam, kami akan bersedia memberikannya. Petik 2. Harvey, bisakah Anda berhenti membuat masalah? Petik 2. Liu Suang memarahi, kamu bukan pembicara yang hebat sebelumnya, mengapa kamu tidak menjadi seperti ini dalam beberapa tahun? Seseorang tidak dapat memiliki uang, tidak ada kekuatan atau kekuasaan, tetapi setidaknya dia harus memiliki karakter yang baik. Tapi sekarang Anda tidak hanya tidak punya uang, tidak ada kekuatan, tidak ada moral, Anda telah mengecewakan kami terlalu banyak. Harvey, itu sudah cukup, katakan ini lagi, semua orang bisa mendengarkannya sebagai kesenangan, tapi jika kamu terus mengatakannya, maka itu membosankan. Petik 2. Zhao Jiali juga menjawab. Harvey mengabaikan Liu Suang dan Zhao Jiali, tetapi bertanya lagi, apakah benar tidak ada yang mau membantu saudara tentara saya ketika semua orang adalah teman sekelas? Petik 2. Harvey, lupakan saja. Petik 2. Peng Xiaojun menepuk Harvey. Bahkan, dia hanya marah sebentar untuk mengatakan hal seperti itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat meminjam uang dari orang-orang ini. Bagaimanapun, dia sudah melihat melalui dunia yang panas dan dingin setelah dia keluar dan bertarung selama beberapa tahun. Kakak Jun, Aku sangat ingin membantumu, tapi aku tidak bisa mendapatkan 5 juta, aku hanya punya 50.000 di kartuku, jika kamu tidak menyukainya, aku akan mentransfernya kepada Anda sekarang. Petik 2. Pada saat ini, suara lemah datang dari sudut. Tiba-tiba, semua orang menoleh dan melihat seorang wanita di sudut yang mengenakan pakaian biasa, dengan kuncir kuda dan wajah cantik. Harvey juga mengenali wanita itu. Nama wanita ini adalah Zhang Yuxi, dengan kepribadian yang lembut dan pendiam, dia dulu adalah tipe gadis dengan rasa kehadiran yang rendah di sekolah menengah. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah Zhang Yuxi bersedia meminjamkan uang kepada Peng Xiaojun. Saya belum pernah berurusan dengannya sebelumnya, tetapi saya tidak berharap gadis ini begitu baik. Zhang Yuxi, gaji bulananmu hanya 4.000 yuan. Seharusnya kamu menyimpan 50.000 yuan untuk waktu yang lama, kan? Jika kamu meminjamkan semuanya kepada Peng Xiaojun, apa yang akan kamu lakukan? Miskin. 5 juta, kamu harus menyimpan uang itu sendiri. Petik 2. Liu Suang dan Zhao Jiali mengatakan sesuatu. Zhang Yuxi tersipu dan berkata dengan gugup, Saya hanya berpikir bahwa setiap orang adalah teman sekelas dan harus saling membantu. Petik 2. Liu Suang, Zhao Jiali dan yang lainnya menggelengkan kepala, berpikir bahwa Zhang Yuxi benar-benar bodoh. Perusahaan Peng Xiaojun akan bangkrut, berapa 50.000 yuan. Selain itu, setelah meminjamnya, siapa yang tahu apakah Peng Xiaojun akan dapat membayarnya kembali? Peng Xiaojun tersenyum lembut dan berkata, Yuxi, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak mudah bagi Anda untuk menghasilkan uang. Saya benar-benar tidak dapat menerima uang ini. Petik 2. Saudara Jun, terimalah. Petik 2. Harvey tersenyum sedikit dan berkata, Yuxi meminjamkan kamu 50.000 yuan, dan aku akan mentransfernya padanya malam ini, jadi jangan khawatir. Petik 2. Harvey, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu seorang miliarder? Petik 2.
Yubo meraung, merasa bahwa Harvey terlalu sok, dia bisa melakukannya lebih baik darinya. Itu benar, apa yang kamu bercanda? Tidak mudah bagi Yuxi untuk menghasilkan uang, untuk membantu Peng Xiaojun, Anda bahkan ingin mengambil uangnya. Petik 2. Liu Suang tidak tahan lagi. Tidak masalah. Petik 2. Zhang Yuxi menggelengkan kepalanya dan berbisik, gaji saya untuk bulan ini akan segera tiba, cukup bagi saya untuk hidup. Petik 2. Bagaimanapun, 50.000 yuan tidak dapat melakukan apapun pada kartu saya, lebih baik membantu sekelompok saudara militer. Kakak Jun, ketika kamu di sekolah, kamu selalu merawatku dengan baik, jadi aku juga ingin membalas budimu. Terima saja uangnya, dan tidak akan terlambat untuk mengembalikannya kepada saya ketika Anda punya uang nanti. Petik 2. Saudara Jun, ini kebaikan Yuxi, terimalah. Petik 2. Harvey berkata lagi, Peng. Xiao Jun menghela nafas, oke, kalau begitu aku akan menerimanya. Zhang Yuxi tersenyum manis, lalu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Peng Xiao Jun. Petik 2. Yuxi, berikan aku nomor rekening kartu bankmu. Harvey tersenyum pada Zhang Yuxi, berpikir bahwa gadis ini semakin imut. Bab 334. Petik 2. Zhang Yuxi menatap kosong ke arah Harvey, kakak York, apa yang kamu ingin nomor kartu bankku lakukan? Petik 2. Bukankah Harvey mengatakan bahwa kamu meminjamkan 50.000 yuan kepada Peng Xiaojun, dan dia akan mentransfer ke 5 malam ini? 1 juta untukmu. Jadi, kamu harus memberikannya padanya, agar dia bisa berpura-pura kaya. Petik 2. Kata Yubo bercanda. Ya, Yuxi, berikan padanya dengan cepat, mungkin kamu akan menjadi jutawan besok. Yuxi, berikan padanya, besok kita akan melihat apakah kamu memiliki tambahan 5 juta di kartumu. Kartu Yuxi pasti akan memiliki 5 juta lebih, lagi pula, Harvey adalah seorang miliarder sekarang. Liu Suang, Zhao Jiali, dan yang lainnya semuanya mengikuti. Jangan menertawakan kakak York. Sebagai pelayan, kakak York tidak mencuri atau merampok, dan dia menghasilkan uang dengan tangannya. Tidak baik bagimu untuk mengatakan itu tentang kakak York. Balas Zhang Yuxi dengan suara rendah. Yubo merentangkan tangannya dan mencibir, Yuxi, bukan karena kita ingin menertawakan Harvey, itu karena dia ingin melakukannya sendiri, oke? Itu. Petik 2. Liu Suang juga menimpali. Keduanya bernyanyi dalam harmoni dan bekerja sama dengan sangat baik. Harvey mengangkat alisnya ke Zhang Yuxi dan berkata sambil tersenyum, Yuxi, kamu lihat semua orang berkata begitu, berikan saja padaku. Petik 2. Zhang Yuxi menghela nafas, dan kemudian mengirim nomor rekening bank ke Harvey melalui WeChat. Dia hanya tidak ingin Harvey turun dari panggung, dan tidak berpikir tentang Harvey Zen mentransfer 5 juta untuk dirinya sendiri. Setelah menerima nomor kartu, Harvey menepuk kepala Zhang Yuxi dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, Yuxi, bersiaplah untuk menjadi wanita kaya jutaan dolar. Zhang Yuxi tersipu dan berbisik, kakak York, tidak baik bagimu untuk menjadi seperti ini. Petik 2. Mengapa tidak? Petik 2. Harvey tampak bingung. Zhang Yuxi berkata dengan sungguh-sungguh, kakak York, kamu harus pragmatis. Selama kamu bekerja keras dan tetap rendah hati, kamu pasti akan dapat menghasilkan uang dan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Petik 2. Harvey tiba-tiba tidak tahu harus tertawa atau menangis, bagus, saudara harus pragmatis. Petik 2. Selanjutnya, semua orang minum dan mengobrol, dan suasananya cukup harmonis. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan barusan, semua orang masih memanggang Peng Xiaojun. Bagaimanapun, Peng Xiaojun akan menikah besok, apakah itu benar atau salah, itu adalah simbol untuk mendoakannya. Adapun Harvey, kecuali Zhang Yuxi, tidak ada yang memanggangnya sama sekali. Harvey juga senang diam, hanya minum dan mengobrol dengan Peng Xiaojun dan Zhang Yuxi. Memiliki dua teman sejati, Harvey merasa bahwa perjalanan ke Chongqing ini sepadan. Makan belum selesai sampai setelah pukul 9 malam. Setelah semua orang menyapa Peng Xiaojun, mereka pergi satu demi satu. Di seluruh kotak, hanya tersisa Harvey dan Peng Xiaojun. Harvey menyerahkan sebatang R0K0K kepada Peng Xiaojun, lalu menyalakannya sendiri, dan berkata, Saudara Jun, ada apa denganmu, mengapa kamu tidak memberitahu saudaraku jika hal sebesar itu terjadi? Petik 2. Peng Xiaojun menyalakan R0K0K dan katanya dalam-dalam. Dia mengambil napas, mengeluarkan sebatang R0K0K panjang, dan melambaikan tangannya, Saudaraku, kamu tidak dapat membantuku dengan masalah ini, jadi lebih baik tidak membicarakannya. Saudara Jun, ini membosankan. Bagimu. Untuk mengatakan itu, Harvey menatap Peng Xiaojun dengan tatapan serius. Peng Xiaojun menghela nafas dan tampak sedih, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan berkata perlahan, Saudaraku, kamu tahu bahwa keluargaku tidak dalam kondisi baik. Jika aku ingin maju, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku tahu itu satu-satunya jalan keluar adalah belajar keras dan masuk ke universitas yang bagus. Sesuai dengan harapan, saya diterima di Universitas Suimu di Longcheng dan masuk ke sekolah pengembangan perangkat lunak. Setelah lulus, saya meminjam sejumlah uang dari kerabat dan teman, menyewa sebuah kantor, dan saya mendirikan sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak bernama Deep Blue. Pada awalnya, perusahaan itu sangat kecil, dan saya mengembangkan perangkat lunak sendiri di kantor. Itu sangat sulit selama waktu itu. Kerabat dan teman-teman tidak mengerti, orang luar ejekan itu membuat saya pingsan untuk sementara waktu.
Namun, setelah setengah tahun kerja keras, saya mengembangkan perangkat lunak game, menjualnya ke perusahaan, dan membuat pot emas pertama. Jadi, saya menggunakan ini dulu pot emas untuk memperluas skala perusahaan, merekrut pasukan. Kemudian, perusahaan menjadi lebih baik dan lebih baik, makmur, dan secara bertahap menghasilkan uang. Petik 2. Bagus, lalu mengapa perusahaan bangkrut? Petik 2. Harvey bertanya dalam kebingungan. Peng Xiaojun mematikan puntung R0K0K, menyalakan yang lain, dan berkata perlahan, namun, hanya sebulan yang lalu, perusahaan pengembangan perangkat lunak terbesar di Chongqing, Feio, menyukai perusahaan saya dan mengusulkan untuk mengakuisisi perusahaan saya. Saya menolak pada saat itu. Bagaimanapun, biru tua adalah kerja keras saya. Saya ingin membuatnya lebih besar dan lebih kuat, dan saya tidak ingin menjualnya kepada orang lain. Namun, dalam sebulan setelah penolakan saya, perusahaan kami benar-benar kewalahan oleh Feio penindasan. Feio adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak terbesar di Chongqing, dan bos mereka semua hitam putih di Chongqing, dan energi mereka sangat besar. Oleh karena itu, Feio mulai memblokir saya, dan juga mengeluarkan kata-kata, jika ada yang berani berbisnis dengan saya, tunggu saja untuk dibalas. Ketika perusahaan lain mengetahui bahwa saya telah menyinggung Feio, mereka semua menghindarinya, dan bahkan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan saya sering memutuskan kontrak mereka dengan kami. Hari ini, saya tidak hanya berhutang gaji karyawan, tetapi juga hutang ke bank, jadi saya hanya bisa menyatakan kebangkrutan dan mencoba membayar hutang dengan menggadaikan rumah dan mobil saya. Baru sekarang saya mengerti bahwa sulit bagi orang seperti saya untuk benar-benar menonjol. Itu saja, itu hanya mimpi, saya bangun, dan saya harus pergi bekerja di sebuah perusahaan. Setelah mendengar pernyataan Peng Xiaojun, perjuangan di dunia bisnis memang sangat kejam. Harvey mengerti segalanya. Petik 2. Peng Xiaojun membiarkan menghela nafas panjang, aku akhirnya mengeluarkan kata-kata ini, dan aku merasa jauh lebih nyaman. Kawan, terima kasih banyak telah datang ke pernikahanku, dan terima kasih telah mendengarkanku menuangkan begitu banyak air. Ayo, semua orang yang harus pergi sudah pergi sekarang, dan sudah bersih, mari kita lanjutkan minum, dan istirahat ketika kita mabuk. Bagus, Harvey York mengangguk dan setuju. Dia minum sampai tengah malam sebelum Harvey dan Peng Xiaojun selesai minum. Peng Xiaojun sudah mabuk sampai pingsan, tapi Harvey memaksa Peng Xiaojun keluar dari kotak dengan keberuntungannya. Dalam perjalanan keluar dari restoran, Peng Xiaojun menangis dan tertawa, melolong keras di mulutnya. Orang baik seperti saya seharusnya menjalani kehidupan yang cemerlang, tetapi setelah lebih dari 20 tahun, dia masih mengambang di laut. Petik 2. Melihat Peng Xiaojun seperti ini, Harvey merasa sangat tidak nyaman. Kakak Jun, tidak apa-apa, jangan sedih, ayo pulang. Harvey menghibur Peng Xiaojun, dan kemudian menggunakan ponselnya untuk menelepon menantu perempuannya. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Hei, Xiaojun, apakah ada yang begitu terlambat? Petik 2. Kakak ipar, aku teman sekelas SMA Kakak Jun mabuk sekarang. Xiaojun, tidak masalah, di mana kamu, aku datang sekarang. Kakak ipar, jangan gugup, aku akan menjaga Kakak Jun. Di mana Kakak Jun tinggal? Aku akan mengirimnya kembali sekarang. Apakah itu penting? Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Harvey, kakak ipar itu akan merepotkanmu, Xiaojun tinggal di 1206, Unit 3, Senturi Dongfang City. Petik 2. Oke, saudari ipar. Hukum, aku mengerti, kamu harus tidur lebih awal juga. Petik 2. Harvey menjawab dan menutup telepon. Mengantar Peng Xiaojun kembali ke rumah. Sebelum pergi, Harvey melirik Peng Xiaojun yang sedang berbaring di tempat tidur berbicara dalam tidurnya, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, saudara Jun, aku tidak akan membiarkan mimpimu hancur. Petik 2. Bab 335. Saat itu pukul 2 pagi setelah meninggalkan komunitas tempat Peng Xiaojun tinggal. Harvey kembali ke hotel yang dibuka Peng Xiaojun untuknya. Saya harus mengatakan bahwa Peng Xiaojun sangat murah hati dalam perilaku dan perbuatannya. Dia sendiri berhutang banyak, tetapi dia membuka suite mewah untuk salah satu teman sekelas yang datang untuk menghadiri pernikahannya. Harvey menggelengkan kepalanya, berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit, dan diam-diam melihat neon yang berkedip di luar jendela. Segera, Harvey mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 5 juta ke Zhang Yuxi, dan kemudian memanggil Zhu Zhengchun, pelindung asosiasi Wushu Guangdong Barat. Bagaimanapun, Zhu Zhengchun ada di Chongqing, dan bersama dengan Wei Changji, Li Huairen, dan Lu Yuan bertanggung jawab atas pengelolaan semua industri dan kontak asosiasi Wushu Guangdong Barat di Chongqing. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa kecuali Luo Xiong yang sudah mati, Zhu Zhengchun dan yang lainnya sekarang menutupi langit dengan satu tangan di seluruh Chongqing. Berurusan dengan Feo kecil adalah hal yang mudah. Telepon berdering sebentar dan terhubung. Hei, siapa itu? Petik 2. Suara bingung Zhu Zhengchun datang dari ujung telepon yang lain. Jelas bahwa dia baru saja tidur dan dibangunkan oleh telepon. Hufazu, ini aku. Petik 2. Harvey menjawab dengan ringan. Ujung telepon yang lain diam untuk sementara waktu, dan kemudian Zhu Zhengchun langsung terbangun. Tuan Harvey. Sebuah suara terkejut datang. Saya benar-benar menyesal hidup dalam Dharma, dan saya sangat mengganggu Anda sampai larut malam. Petik 2. Jangan repot-repot, Tuan Harvey, apakah Anda ada hubungannya dengan saya? Petik 2. Memang ada sesuatu yang saya butuhkan.
Untuk meminta Anda melakukannya. Dari gunung pisau, ke lautan api, Zhu pasti. Oke, jangan terlalu berlebihan, aku tidak membiarkanmu pergi ke gunung pisau, dan aku tidak membiarkanmu pergi ke lautan api. Petik 2. Harvey menjawab sambil tersenyum, dan bertanya, Zhu Hufa, apakah Anda tahu perusahaan Fei Yao? Petik 2. Saya tahu, seorang pengembang perangkat lunak, ketua dewan adalah Hu Zhenghao, yang sangat dekat dengan kamar dagang Sirius di Chongqing. Itu dianggap hitam dan putih ambil semua. Wu Zhenghao bergantung pada dukungan kamar dagang Sirius. Setelah mengakuisisi banyak perusahaan perangkat lunak kecil dan menengah, itu telah tumbuh secara bertahap. Zhu Zhengchun menjelaskan. Harvey menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu 1 malam. Saya harap Fei Yao dan kamar dagang Sirius akan dipindahkan dari Chongqing. Bisakah Anda melakukannya? Petik 2. Tuan Harvey, apakah Wu Zhenghao memprovokasi? Kamu. Kakakku bangkrut, bagaimana menurutmu? Petik 2. Suara Harvey menjadi dingin. Harvey, saya mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Saya berjanji, besok pagi, Fei Yao dan Sirius tidak akan ada lagi. Terima kasih, Zhu Hufa. Petik 2. Tuan Harvey, apa yang Anda bicarakan? Jika demikian, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Anda. Omong-omong, Hufa Zhu, besok temanku Peng Xiaojun akan mengadakan pernikahan di Hotel Jinhua. Saya sedang terburu-buru dan saya tidak mempersiapkannya. Anda bisa membantu saya menyiapkannya. Petik 2. Masalah sepele. Harvey berkata, dan menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia melihat keluar jendela, matanya berkedip dingin, jika kamu berani menggertak saudaraku, maka tunggulah balas dendam yang paling kejam. Petik 2. Sekitar jam 10 pagi keesokan harinya, lebih mudah untuk menemukan naik taksi ke Jinhua Hotel. Begitu saya turun dari mobil, saya melihat beberapa mobil mendekat dari kejauhan. Di depan adalah Porsche Cayenne hitam, diikuti oleh beberapa mobil yang lebih terjangkau seperti Buick, Honda dan Chevrolet. Porsche Cayenne berhenti lebih dulu, mengenakan setelan Armani hitam, dan keluar dari mobil dengan semangat tinggi. Segera setelah itu, Liu Xuangxuang, Zhao Jiali dan Zhang Lili, yang mengenakan pakaian bergaya dan indah, juga turun dari mobil. Yo, bukankah ini saudara miliarder kita Harvey? Petik 2. Yubo tertawa bercanda, kakak York, kamu mengatakan bahwa kamu sudah sangat kaya, mengapa kamu naik taksi ke sini? Berapa nilaimu? Liu Xuangxuang, Zhao Jiali dan Zhang Lili juga datang dan menatap Harvey dengan ekspresi mengejek di seluruh wajah mereka. Yang paling mereka benci adalah pria seperti Harvey yang berbicara dan menyombongkan diri. Harvey, dengan nilaimu, kamu setidaknya harus memiliki Rolls-Royce atau Bentley. Mungkin Harvey ingin tetap tidak menonjolkan diri. Bukankah ada banyak laporan bahwa beberapa orang kaya yang rendah hati suka berkendara? Sepeda. Petik 2. Benar, orang kaya suka tidak menonjolkan diri, ini salahku Harvey, pada. Saat ini, Pang Panhai dan yang lainnya juga turun dari mobil mereka, dan mereka semua setuju, wajah mereka penuh sarkasme. Meskipun mereka tidak mengendarai mobil yang bagus, setidaknya mereka memiliki mobil, itu lebih baik daripada mencari pria yang tidak punya uang untuk berpura-pura. Harvey tersenyum ringan dan berkata, saya pikir sangat nyaman untuk naik taksi. Tampaknya tidak menghalangi Anda, kan? Petik 2. Liu Xuangxuang mencibir dan berkata, Harvey, Anda benar-benar tidak menghalangi kami untuk naik taksi. Taksi dengan kami. Tapi kami hanya tidak menyukai orang seperti Anda. Tidak ada uang berarti tidak ada uang, mengapa Anda berpura-pura? Tadi malam, Anda mengatakan bahwa selama kami meminjam 5 juta kepada Peng Xiaojun, Anda akan memberi kami 100 juta. Maksudmu? Aku. Tidak berpura-pura, apa yang aku katakan itu benar. Petik 2. Harvey menjawab dengan tenang. Kamu. Petik 2. Liu Xuangxuang menunjuk ke Harvey, Harvey, kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Petik 2. Ngomong-ngomong, bukankah Zhang Yuxi meminjam 50,000 yuan kepada Peng Xiaojun tadi malam? Harvey juga mengatakan itu dia akan mentransfer 5 juta padanya, mari kita tunggu Yuxi datang, dan tanyakan padanya apakah dia menerima transfer tadi malam. Goda Zhao Jiali. Itu benar, jika Yuxi benar-benar menerima transfer, bukankah kita akan salah paham dengan Harvey? Petik 2. Zhang Lili juga mencibir. Semua orang mengangguk dan setuju, ingin mengungkap kebohongan Harvey. Harvey hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menunggu beberapa saat, sebuah taksi berhenti. Pintu terbuka dan Zhang Yuxi keluar dari mobil. Namun, pada saat ini, Zhang Yuxi memegang telepon dengan ekspresi gugup di wajahnya. Yuxi ada di sini. Yuxi, kamu di sini, semua orang menunggumu. Omong-omong, Yuxi, apakah kamu menerima transfer dari Harvey tadi malam? Petik 2. Yubo dan Liu Xuangxuang menunggu orang-orang lewat. Zhang Yuxi mengabaikan semua orang, tetapi buru-buru berjalan ke arah Harvey, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, kakak York, uang ini, saya tidak dapat menerima uang ini. Saudara York, berikan saya nomor kartu bank Anda, saya akan melakukannya, aku akan mengembalikan uangmu. Yuxi, bagaimana situasinya? Apakah kamu benar-benar menerima transfernya? Petik 2. Tidak, Yuxi, apakah kamu bercanda? Petik 2. Itu pasti lelucon, 5 juta. Yang dimiliki Harvey begitu banyak uang. Petik 2. Yuxi, kami tahu kamu baik dan ingin menyelamatkan wajah Harvey, tapi kamu salah membantunya menipu.
Yubo, Liu Xuangxuang dan yang lainnya tampak tidak percaya, berpikir bahwa Zhang Yuxi bekerja sama dengan Harvey dalam akting. Bagaimana seorang pelayan bisa mendapatkan 5 juta? Mereka tidak percaya membunuh mereka. Aku harap itu palsu juga. Tapi, aku memang menerima informasi transfer pagi ini, dan orang yang transfer itu adalah Broterior. Zhang Yuxi tersipu dan menjadi cemas. Dia mengeluarkan ponselnya, mengklik pesan itu, dan menunjukkannya kepada semua orang. Yubo, Liu Xuangxuang dan yang lainnya dengan cepat menoleh. Segera, semua orang tercengang, menatap pesan transfer di ponsel Zhang Yuxi, terutama deretan angka, 5 juta, yang menyengat mata mereka. 5 juta, benar-benar tiba. Bab 336. Liu Xuangxuang dan Zhao Jiali bahkan lebih kaku, kaki mereka gemetar, dan gelombang mengejutkan muncul di hati mereka. Mereka tidak mau mengakui bahwa itu benar, tetapi fakta ada di depan mereka, Zhang Yuxi memang menerima transfer dari Harvey, dan itu benar-benar 5 juta. Lagi pula, selain pesan teks ini, ada beberapa pesan lagi di dalamnya. Salah satunya adalah 50.000 yang ditransfer oleh Zhang Yuxi tadi malam, dan yang lainnya adalah 50.000 yang ditransfer kembali oleh Peng Xiaojun di pagi hari. Oleh karena itu, 5 juta informasi yang diberikan Harvey kepada Zhang Yuxi tidak salah. Untuk sementara waktu, Liu Xuangxuang, Zhao Jiali dan yang lainnya menyesalinya. Jika mereka meminjamkan uang kepada Peng Xiaojun tadi malam, apakah mereka juga akan menerima pengembalian besar? Terutama Liu Xuangxuang, bahkan lebih menyesal. Dia memang menghasilkan uang dalam 2 tahun dia melakukan siaran langsung, dan ada juga kartu $10.000 di kartunya. Jika saya meminjamkan Peng Xiaojun 5 juta tadi malam, apakah saya benar-benar akan menerima 100 juta dari Harvey? Pada saat ini, Yubo, Pang Danghai, dan yang lainnya bahkan lebih heran, jelas tidak mengharapkan Harvey Zhen menghasilkan 5 juta. Ini lebih sulit dipercaya daripada matahari yang terbit dari barat. Harvey mengabaikan keterkejutan Yubo dan yang lainnya, tetapi tersenyum pada Zhang Yuxi, Yuxi, karena uang itu telah diberikan kepadamu, aku tentu saja tidak akan mengambilnya kembali. Jika kamu harus mengembalikannya kepadaku, maka kamu tidak, aku tidak mau. Kenali teman ini dari pihak kita. Petik 2. Saudara Harvey, aku. Petik 2. Zhang Yuxi ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak ingin uang Harvey, dia juga tidak ingin kehilangan teman Harvey. Ini membuatnya dilema. Oke, tinggalkan aku sendiri, ayo pergi, pernikahan Broterjun akan segera dimulai, ayo masuk. Petik 2. Harvey mengulurkan tangannya dan menjentikkan ringan ke dahi gadis itu, lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Zhang Yuxi mengerutkan bibirnya, menghela nafas tak berdaya, dan dengan cepat mengikuti, hanya menyisakan Yubo dan Liu Xuangxuang dan yang lainnya untuk saling memandang. Yubo mencibir dan berkata, kamu tidak benar-benar percaya bahwa Harvey adalah seorang miliarder, kan? Petik 2. Semua orang tidak berbicara, jelas setelah melihat informasi transfer, mereka sedikit mempercayainya. Bagaimana bisa seseorang yang bisa mengambil 5 juta dengan santai tidak punya uang? Kalian semua ditipu oleh Harvey. Yubo bersumpah, saya pikir 5 juta itu pasti warisan ibunya. Ibunya pasti telah meninggalkannya sebuah suite. Anda tahu, harga rumah Orus Hills saat ini tapi sangat tinggi. Itu normal baginya untuk menjual rumah seharga 5 juta. Menurut pendapat saya, Harvey pasti tidak ingin kehilangan muka di depan kami, jadi dia mentransfer 5 juta ke Zhang Yuxi terlebih dahulu, dan menunggu kami pergi nanti. Sekarang, dia akan meminta Zhang Yuxi untuk kembali. Petik 2. Masuk akal. Mata Zhao Jiali berbinar, aku berkata bagaimana orang ini bisa menghabiskan begitu banyak uang, ternyata dia menjual rumah itu, aku hampir percaya. Petik 2. Dapan Hai dan yang lainnya juga merasa bahwa Yubo benar, jadi mereka semakin memandang rendah Harvey di dalam hati mereka. Liu Xuangxuang juga menghela nafas lega, dia pikir dia hampir merindukan seorang pria kaya. Ayo pergi, pernikahan Peng Xiaojun akan segera dimulai, ayo masuk. Yubo melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan ke dalam hotel. Segera, Yubo dan rombongannya datang ke ruang perjamuan, Jin Yuyuan, di lantai 3. Ada 10 atau 20 meja di aula perjamuan. Pada saat ini, Peng Xiaojun dan kerabat serta teman menantu perempuannya Lin Sueman hampir sampai. Ada 1 atau 200 orang, dan itu cukup ramai. Yubo dan yang lainnya berjalan ke ruang perjamuan, melihat di mana Harvey dan Zhang Yuxi sedang duduk, dan berjalan mendekat. Harvey, aktingmu bagus, kamu hampir menipu kita semua sekarang. Petik 2. Begitu dia duduk, Zhao Jiali mencibir. Liu Xuangxuang juga dengan sinis berkata, Harvey, Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya uang dan tidak punya uang, mengapa Anda menjual rumah Anda sendiri untuk menghasilkan banyak uang? Jika Anda melakukan ini, itu hanya akan membuat saya memandang rendah Anda bahkan lebih. Aku tahu kamu melihatku lebih dari dulu aku cantik, jadi aku ingin mengejarku dan menunjukkan diriku di depanku. Semua orang tahu caramu melihatku tadi malam. Tapi, apa yang ingin kukatakan padamu apakah kodok itu bahkan tidak berpikir untuk makan daging angsa? Ketika dia mengatakan ini, Harvey tiba-tiba tertawa, Liu Xuangxuang, apakah kamu merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri? Kapan aku mengatakan aku akan mengejarmu? Petik 2. Liu Xuangxuang mengangkat dagunya dengan bangga, Harvey, kamu tidak harus mengakuinya, aku tahu kamu berusaha bermain keras. Namun, aku bukan anak berusia 2 atau 3 tahun, dan trikmu ini tidak berguna bagiku.
Harvey menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa wanita ini tidak masuk akal. Ada begitu banyak orang kepercayaan di sekitar saya, semuanya membuang Liu Suang-Suang ke ratusan jalan, bisakah saya mengejarnya? Lucu. Kakak Yor, apakah kamu benar-benar menjual rumah itu? Petik 2. Zhang Yuxi bertanya dengan suara rendah. Harvey tersenyum, Yuxi, jangan dengarkan omong kosong mereka, aku mendapatkan semua uangnya sendiri. Petik 2. Zhang Yuxi berkata, oh, masih sedikit ragu. Dia juga memutuskan bahwa ketika pernikahan selesai, dia harus mengembalikan uang itu kepada Harvey. Ngomong-ngomong, Peng Xiaojun menikah, berapa banyak uang yang kamu bawa? Petik 2. Pada saat ini, Yubo bertanya. Hei, aku tidak berkemas banyak, jadi aku hanya membayar 1.000. Petik 2. Aku membayar 2.000. Petik 2. Aku membayar sedikit lebih dan memberi 5.000. Petik 2. Zhao Jiali, Liu Suang-Suang dan yang lainnya menjawab. Kak Yu, berapa banyak yang kamu bawa? Petik 2. Pang Panhai bertanya dengan kooperatif. Yubo melambaikan tangannya, aku tidak punya banyak uang cadangan sekarang, hanya 50.000 yuan. Petik 2. 50.000 yuan. Ya Tuhan saudara Yu, apakah kamu terlalu murah hati? Adalah puluhan ribu dolar dalam satu kesempatan, dan kita tidak dapat membandingkan. Tampaknya saudara Yu masih menghargai persahabatan dan kebenaran. Mengetahui bahwa Peng Xiaojun kekurangan uang, dia mengemas 50.000 yuan, yang jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya membual tentang akting. Petik 2. Pang Dahai dan yang lainnya menggembar-gemborkan akibatnya, dan mereka menginjak Harvey di sepanjang jalan. Harvey, berapa banyak uang yang kamu bungkus untuk saudara militermu? Petik 2. Zhao Jiali melirik Harvey dan bertanya. Aku tidak memberikan uang. Petik 2. Harvey menggelengkan kepalanya. Harvey, bukankah kamu seorang miliarder, mengapa kamu enggan memberikan sejumlah uang? Terlalu pelit. Petik 2. Artinya, bukankah kamu mentransfer 5 juta ke Yuxi? Bagus sekali, mengapa saudara Jun menikah, dan kamu tidak membayar sepeser pun? Petik 2. Harvey, beraninya kamu duduk di sini, apakah kamu malu? Petik 2. Yubo, Liu Suangqing, Zhao Jiali dan yang lainnya mulai ejekan lagi, jelas merasa tidak nyaman. Menginjak dan melangkah ke samping untuk mengetahui kemarahan jahat, saya merasa tidak bahagia di hati saya. Harvey berkata dengan enteng, alasan mengapa saya tidak memberikan uang kepada anggota adalah karena saya pikir hanya memberikan uang kepada anggota tidak dapat mewakili persahabatan saya dengan saudara Jun. Namun, saya menyiapkan hadiah untuk saudara Jun, yang menurut saya lebih berarti. Petik 2. Benarkah? Bagaimana dengan hadiahmu? Kenapa kamu tidak melihatnya? Petik 2. Harvey, keluarkan hadiahmu dan mari kita lihat. Haha, hadiah yang disiapkan oleh para miliarder pasti sangat mahal. Yubo dan Liu Suang-Suang dan yang lainnya mulai mencemooh. Jangan terburu-buru. Petik 2. Harvey tampak acuh tak acuh, selamat sedang dalam perjalanan, dan mereka akan tiba nanti. Petik 2. Yubo, Liu Suang-Suang, dan yang lainnya menggelengkan kepala, jelas merasa bahwa Harvey tidak punya harapan. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberikan uang kepada anggota, dan Anda bahkan tidak menyiapkan hadiah ucapan selamat, jadi siapa yang akan Anda bodohi? Bab 337. Setelah beberapa saat, pernikahan resmi dimulai. Tuan rumah berbicara banyak tentang gairah di atas panggung, dan kemudian mengundang pasangan baru. Ketika dia melihat Lin Sueman, yang mengenakan gaun pengantin seputih salju dan riasan yang indah, berjalan di atas panggung dengan Peng Xiaojun dengan setelan jas dan sepatu kulit, aula perjamuan meledak dengan tepuk tangan hangat. Melihat Peng Xiaojun di atas panggung, Harvey mengangkat sudut mulutnya, merasakan banyak emosi di hatinya. Kakakku akhirnya menikah dan memasuki istana pernikahan. Mungkin dia akan mengalami hari seperti itu di masa depan. Seiring berjalannya waktu, pernikahan itu akhirnya berakhir. Peng Xiaojun dan Lin Sueman datang ke panggung dan memanggang meja demi meja. Harvey, pernikahan Peng Xiaojun sudah selesai, kenapa hadiahmu belum datang? Bukankah kamu bilang kamu sedang dalam perjalanan? Petik 2. Yubo berkata dengan segelas anggur sambil tersenyum. Kakak Yu, apakah menurutmu Harvey telah menyiapkan hadiah? Jika ada hadiah, bukankah dia akan membawanya lebih awal? Petik 2. Liu Suang-Suang bergema. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu, mereka tidak memberi uang, mereka tidak memberi hadiah, mereka terlalu malu untuk duduk di sini dan makan. Petik 2. Zhao Jiali memutar matanya dengan liar dan mengejek. Yang lain mencibir lagi, dan mereka bahkan tidak punya mood untuk menyerang Harvey. Namun, pada saat ini, ada seruan tiba-tiba dari pintu ruang perjamuan. Bukankah ini Zhu Hufa dari Asosiasi Seni Bela Diri Guangdong Barat? Petik 2. Sungguh ya Tuhan, wajah Tuan Peng terlalu besar, dan bahkan Zhu Hufa diundang. Berharap untuk menghadiri pesta pernikahan hari ini dan melihat orang seperti itu dengan energi seperti itu. Pada saat ini, Yubo, Liu Suang-Suang dan yang lainnya juga memeriksa otak mereka dan melihat ke atas. Saudara Yu, apa yang mereka bicarakan? Siapa Hufa Zhu? Petik 2. Liu Suang-Suang bertanya dengan curiga. Yubo menarik napas dalam-dalam dan cukup terkejut, sejauh yang saya tahu, ada 4 raksasa di Guangdong Barat, yaitu Asosiasi Wushu Guangdong Barat, Kamar Dagang Tiandi, Kamar Dagang Datong dan Kamar Dagang Cloud. Keempat ini raksasa mendominasi seluruh Guangdong Barat. Hanya 3 keluarga besar di Guangdong Barat yang dapat bersaing dengannya.
Selain itu, keempat raksasa ini memiliki koneksi dan koneksi yang mengerikan di 3 jalan putih, hitam dan merah. Mereka termasuk jenis menginjak yang membuat seluruh Guangdong Barat bergetar 3 kali. Keberadaan dan nama Zhu Hufa adalah Zhu Zengchun. Dia adalah salah satu dari 5 penjaga utama Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Setiap perusahaan, kamar dagang, atau pusat seni bela diri di Chongqing menghilang dalam sehari. Ini sangat kuat. Petik 2. Mata aprikot Liu Suang-Suang melebar, jelas ketakutan. Orang yang begitu kuat benar-benar datang untuk menghadiri pesta pernikahan Peng Xiaojun. Peng Xiaojun ini benar-benar tersembunyi, kata Zhao Jiali. Bukankah Peng Xiaojun mengatakan bahwa perusahaannya akan bangkrut tadi malam? Dengan orang yang begitu kuat sebagai pendukungnya, bagaimana perusahaannya bisa bangkrut? Kata Zhang Lili. Pang Panhai menyentuh dagunya dan menganalisis, mungkin saja Peng Xiaojun membohongi kita tadi malam. Petik 2. Hah, bagaimana situasinya? Mengapa Hufazu sepertinya datang ke pihak kita, seru Zhao Jiali. Kakak Yu, kaulah yang menyembunyikannya. Zhu Hufa seharusnya datang untuk menyapamu, kan? Petik 2. Liu Suang-Suang mengedipkan mata pada Yubo, berpikir dalam hatinya. Jika Yubo benar-benar memiliki jaringan yang kuat, cepat atau lambat jaringan itu akan berkembang, dan dia mungkin setuju untuk bergabung dengannya. Haha, Hufazu pasti datang ke kakak Yu. Lagi pula, di meja kita, hanya kakak Yu yang memiliki wajah sebesar itu. Kata Pang Panhai sambil tersenyum. Semua orang juga berpikir begitu, dan mata yang menatap Yubo menjadi semakin memuja. Apa artinya memiliki uang, kekuasaan dan wajah, akibatnya? Adapun Harvey, yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, dia tidak ada bandingannya dengan akibatnya. Yubo benar-benar tercengang, dia bahkan tidak bisa bertarung dengan pria besar seperti Zhu Zengchun, apalagi memiliki hubungan dengannya. Namun, karena semua orang berpikir begitu, dia tentu tidak akan mengatakan bahwa Zhu Zengchun tidak datang untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan perjodohan yang sempurna. Segera, Zhu Zengchun, yang mengenakan setelan tang merah, berjalan dengan lebih dari selusin murid asosiasi Wushu, dan beberapa murid memegang kotak kayu cendana merah dengan di tangan mereka. Dengan senyum di wajahnya, Zhu Zengchun hendak berjalan menuju Harvey, tetapi tiba-tiba, Yubo keluar dengan segelas anggur. Halo Zhu Hufa, saya Yubo, manajer umum Botao Trading Co. Ltd. Anda terlalu sopan, dan Anda sengaja datang untuk menyapa saya. Saya bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. Berbicara. Yubo mengambil gelas dan bersiap untuk meminumnya. Liu Suang-Suang, Zhao Jiali dan yang lainnya tercengang dengan kegembiraan. Orang-orang seperti Zhu Zengchun, mereka bahkan tidak berani memikirkannya di masa lalu, tetapi mereka tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Ini berkat akibatnya. Tunggu. Petik 2. Zhu Zengchun melihat akibatnya dengan wajah bingung, dan kemudian bergegas ke Harvey dan bertanya, Tuan Harvey, bolehkah saya bertanya siapa ini? Petik 2. Suara itu tidak jatuh. Yubo, Zhao Jiali, Zhang Lili, Pang Dahai, dan lainnya semua tercengang. Apa Zhu Zengchun memanggil Harvey barusan? Tuan Harvey. Dan menggunakan kata, tolong. Pelindung seni bela diri Kanton dan Barat yang menyendiri begitu menghormati seorang pelayan. Ini terlalu absurd, bukan? Harvey tampak acuh tak acuh dan berkata, Hufazu, dia adalah teman sekelasku di SMA, tetapi hubungan kita tidak terlalu baik. Petik 2. Oh, begitu. Petik 2. Zhu Zengchun tiba-tiba mengangguk, lalu wajahnya berubah dingin, jangan minggir, menyingkir. Sebuah paksaan menyebar, dan akibatnya sangat ketakutan sehingga dia menggigil di sekujur tubuh, berkeringat deras, dan dengan cepat minggir. Kali ini, Liu Suang-Suang, Zhao Jiali dan talenta lainnya mengerti bahwa Zhu Zengchun tidak datang sebagai akibatnya, tetapi untuk Harvey. Liu Suang-Suang menatap Harvey, tubuhnya yang halus gemetar, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Zhao Jiali dan Yubo bahkan lebih pucat, dan ketika mereka memikirkan sinisme dan pukulan dari pihak lain barusan, mereka merasa bersalah. Dapan Hai dan yang lainnya tercengang, merasa sangat luar biasa. Zhu Zengchun berjalan di depan Harvey, menundukkan kepalanya dengan hormat, dan melaporkan, Tuan Harvey, saya telah melakukan apa yang Anda jelaskan tadi malam. Perusahaan pengembangan perangkat lunak Feo telah bangkrut, dan kamar dagang Sirius telah diambil alih oleh kami. Adapun Ketua Fei Yao Hu Zhenghao dan Ketua Kamar Dagang Sirius Li Maoshan, mereka telah dibawa pergi oleh Departemen Pertahanan. Keduanya telah melakukan banyak kejahatan, dan mereka hanya dapat menghabiskan sisanya kehidupan mereka di penjara. Bagus sekali. Petik 2. Harvey samar-samar sambil tersenyum, Hufazu, ini kerja keras. Petik 2. Ini bukan kerja keras, suatu kehormatan bagi Zhu untuk melakukan sesuatu untukmu. Zhu Zengchun tampak rendah hati, dan dia tidak bisa lebih hormat. Pada saat ini, Yubo, Liu Suang-Suang dan yang lainnya merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Semua ini sama sekali tidak benar. Mengapa Zhu Hufa, yang penuh energi, akan sangat menghormati satu sama lain, seperti pelayan kepada tuannya? Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Feo bangkrut. Kamar dagang Sirius jatuh. Petik 2. Pada saat ini, Peng Xiaojun dan Lin Sueman datang dengan gelas anggur. Dia mendengar apa yang dikatakan Zhu Zengchun kepada Harvey barusan. Hanya saja jumlah informasi yang tiba-tiba terlalu besar, yang membuatnya sedikit tidak bisa bereaksi. Bagaimana Zhu Hufa dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat mengenal Harvey?
Dan Feyo dan kamar dagang Sirius benar-benar jatuh dalam semalam. Bab 338. Melihat Peng Xiaojun datang, Zhu Zengchun tersenyum sedikit, dan berkata, Anda adalah Tuan Peng dari Deep Blue Software Development Co. Ltd. Kan? Petik 2. Meskipun Peng Xiaojun selalu mendengar nama Zhu Zengchun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya hari ini, jadi dia sedikit tersanjung. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan hormat, Halo Zhu Hufa, memanggil saya Presiden Peng benar-benar memalukan. Panggil saja saya Xiao Peng. Petik 2. Tentu saja, Zhu Zengchun tidak akan benar-benar memanggil Peng Xiaojun Xiao Peng, bagaimanapun, Peng Xiaojun Tuan. Saudara laki-laki Harvey, dia juga harus memperlakukannya dengan hormat. Tuan Peng, jangan khawatir, Feyo dan kamar dagang Sirius telah jatuh, dan Anda dapat menjalankan perusahaan dengan tenang di masa depan. Selain itu, jika Anda memiliki kesulitan di masa depan, Anda dapat datang kepada saya. Petik 2. Zhu Zengchun menyerahkan kartu nama kepada Peng Xiaojun. Peng Xiaojun mengambil kartu nama, tetapi tangannya gemetar. Karena Zhu Zengchun berkata demikian, itu pasti benar. Bagaimanapun, yang ini adalah salah satu dari 5 penjaga terkenal dari Asosiasi Wushu Guangdong Barat. Di Chongqing, Zhu Zengchun ingin menghancurkan sebuah perusahaan dan kamar dagang, itu adalah tugas yang mudah. Yubo, Liu Suang-Suang dan yang lainnya melihat kartu nama emas panas di tangan Peng Xiaojun, dan mata mereka merah. Itu cemburu, itu iri. Mereka sekarang tahu bahwa Zhu Zengchun sangat menghargai Peng Xiaojun karena Harvey. Tapi, siapa itu Harvey? Peng Xiaojun menelan tenggorokannya, menyeka keringat dingin di dahinya, dan memandang Harvey, kakak. Ini, apa yang terjadi? Petik 2. Harvey tersenyum dan berkata, Kakak Jun, tidak Anda mengatakan tadi malam bahwa Feyo memaksa perusahaan Anda untuk gagal, jadi saya meminta Hufa Zhu untuk membantu sedikit. Petik 2. Zhu Zengchun memandang Peng Xiaojun dan berkata dengan emosi, Tuan Peng, Anda benar-benar iri padaku untuk memiliki saudara seperti Tuan Harvey. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan Harvey adalah episode pertama yang baru-baru ini menjadi terkenal di seluruh Nanyu. Orang yang bertanggung jawab, Ketua Kamar Dagang Wulong. Tuan Harvey adalah pemilik semua kepala klan, kamar dagang, ketua perusahaan, pemilik museum seni bela diri, dan taipan raksasa lainnya di Nanyu sekarang. Artinya, di seluruh Nanyu sekarang, yang paling kuat orang terkuat adalah Tuan Harvey, orang terkaya adalah Tuan Harvey, dan orang yang paling kuat juga Tuan Harvey. Tentu saja, Tuan Harvey adalah teman dekat presiden dari Asosiasi Wushu Senzu kami. Apakah itu Asosiasi Wushu Guangdong Selatan atau Wushu Sie Barat Guangdong, puluhan ribu anak menghormati Tuan Harvey. Suara Zhu Zengchun kuat dan penuh energi, bergema di seluruh aula perjamuan. Pada saat ini, seluruh ruang perjamuan terdiam. Semua orang memandang Harvey, mata mereka penuh kejutan, kekaguman, dan ketakutan. Presiden Kamar Dagang 5 Naga. Cerita pertama Nanyu. Pemilik semua taipan raksasa di Nanyu. Orang pertama di seni bela diri Guangdong Selatan. Kekayaan dulu. Yang pertama berkuasa. Sahabat terbaik Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China. Tidak peduli gelar apa yang dikeluarkan, itu di luar jangkauan orang. Apa itu banteng sungguhan? Ini adalah. Pada saat ini, Yubo, Liu Suang-Suang, Zhao Jiali, Zhang Lili, Pang Dahai dan yang lainnya merasa hati mereka berdarah. Belum lama ini, di dalam hati mereka masih tanpa uang dan kekuasaan, mereka hanya tahu bagaimana menyombongkan diri dan berpura-pura bahwa mereka harus naik taksi bahkan ke ruang perjamuan. Karakter seperti itu awalnya adalah teman sekelas mereka. Jika mereka menjaga persahabatan teman sekelas mereka sedikit, dan mencari satu sama lain dengan lebih baik, di masa depan, selama Harvey mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua akan dapat melambung ke dunia langit. Namun, sekarang kenyataan berdarah ada di depan mereka telah diejek, dicemooh, diremehkan, dan dilecehkan satu sama lain, dan mereka telah menyinggung Harvey sampai mati. Hari ini, Harvey tidak menghukum mereka, terima kasih Tuhan, masih memikirkan manfaat. Mimpi. Liu Suang-Suang mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga dia tidak bisa merasakan kukunya masuk ke dalam dagingnya, matanya merah dan air mata mengalir. Baru saja, saya tanpa malu-malu mengatakan bahwa Harvey adalah katak yang ingin makan daging angsa dan ingin mengejar dirinya sendiri. Tapi lihat sekarang, siapa kodok dan angsa itu? Karakter seperti itu, takut tidak punya pacar. Saya takut gadis-gadis sombong yang tak terhitung jumlahnya akan mencoba yang terbaik untuk menerkamnya. Menyesali. Penyesalan tak berujung menggenang di hatinya, membuatnya sedih dan menangis. Harvey saudara, kamu. Apakah kamu benar-benar baik? Petik 2. Pada saat ini, Zhang Yuxi bertanya dengan lemah. Tidak apa-apa. Petik 2. Harvey mengedipkan mata pada Zhang Yuxi, lalu menoleh dan memarahi Zhu Zengchun, oke, jangan katakan sepatah kata pun, saya meminta Anda untuk menyiapkan hadiah. Petik 2. Tuan Harvey, saya sudah siap. Zhu Zengchun menyeringai dan bertepuk tangan. Segera, suara keras terdengar. Tuan Harvey memberi Tang Bohu salinan lukisan asli, bebek Mandarin bermain di air, semoga kedua pendatang baru ini beruntung dan pasangan yang sempurna. Tuan Harvey menghadiahkan kunci konsentris emas murni, dua pendatang baru akan selalu satu hati dan pikiran. Harvey mempersembahkan sepasang ornamen putih, giok, naga, dan phoenix. Saya berharap kedua pengantin baru itu panjang umur bersama dan pernikahan yang bahagia.
Tuan Harvey mempersembahkan sepasang cincin berlian Cartier. Saya berharap keduanya pengantin baru pernikahan yang bahagia dan kebahagiaan selamanya. Saat kotak itu dibuka, para penonton terkejut. Ini benar-benar gambar bebek Mandarin bermain di air. Tang Bohu dikatakan bahwa lukisan ini dijual seharga 30 juta di pelelangan Xiangjiang tahun lalu. Dan kunci konsentris emas murni ini sedang menonton. Besar dan berat, saya khawatir itu tidak akan bernilai beberapa juta. Saya pikir ornamen putih, batu giok, naga dan phoenix ini mahal, setidaknya puluhan juta. Sepasang cincin berlian Cartier ini sangat indah, berliannya memiliki beberapa karat, saya khawatir ini harus beberapa juta lagi. Seperti yang diharapkan dari Tuan Harvey, dia sangat murah hati kepada teman-temannya. Itu hanya hadiah ucapan selamat, dan hampir 100 juta dikirim, yang tidak pernah terdengar. Seru dan berseru. Kedengarannya, dan semua orang iri. Yubo, Liu Suang-Suang dan yang lainnya benar-benar mati rasa dan lamban. Mereka dulu menertawakan Harvey karena tidak memberikan uang kepada anggota, tetapi sekarang mereka telah memberikan 100 juta hadiah, dan setiap hadiah memiliki makna romantis dan indah. Peng Xiaojun sangat tersentuh sehingga dia memandang Harvey dan berkata dengan suara gemetar, "Kakak. Bagaimana kau bisa membuatku menanggung ini? Aku telah menerima permintaanmu, tapi ini hadiah ucapan selamat terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya." "Ya, Harvey, kamu masih mengambilnya kembali, kakak iparku menyukainya." Mata Lin Sueman memerah karena emosi. Tidak ada alasan untuk mengambil kembali hadiah yang dikirim Tuan Harvey. Zhu Zengchun berkata dengan keras, "Tuan Peng, jika Anda tidak menerimanya, maka Anda tidak akan memperlakukan Tuan Harvey sebagai teman." Harvey mengangkat sudut mulutnya, orang tua ini cukup pandai berbicara. Ini. Petik 2. Peng Xiaojun langsung merasa malu. Harvey tersenyum dan berkata, "Saudara Jun. Terima kasih karena selalu memperlakukan saya sebagai teman, terima kasih telah pergi ke makam ibu saya untuk beribadah ketika saya tidak di sini, terima kasih karena selalu bertanya tentang keberadaan saya. Ada satu hal lagi yang hampir saya lupakan." Pada saat ini, Zhu Zengchun menamparkan dahinya dan mengatakan sesuatu. "Ada apa?" Petik 2. Harvey tampak bingung. "Beri aku kontraknya." Petik 2. Zhu Zengchun melambai kepada seorang murid. Segera, murid itu menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhu Zengchun. Zhu Zengchun menyerahkan dokumen itu kepada Peng Xiaojun dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Peng, ini adalah kontrak investasi yang telah saya buat. Grup Dongzeng kami menganalisis perusahaan pengembangan perangkat lunak Deep Blue dan merasa bahwa Deep Blue memiliki potensi besar. Oleh karena itu, kami grup Dongzeng memiliki banyak potensi. Kami akan menginvestasikan 100 juta di Deep Blue atas nama Tuan Harvey." Begitu kata-kata ini keluar, ada kegemparan lain di antara hadirin. Bab 339. Seluruh ruang perjamuan benar-benar mendidih. Hampir 100 juta hadiah ucapan selamat dikirim, dan sekarang 100 juta yuan lainnya telah diinvestasikan di perusahaan Peng Xiaojun. Ini adalah masalah besar, dan masih untuk membantu teman, berapa banyak orang yang bisa melakukannya. Pada saat ini, semua orang yang hadir memiliki pemahaman baru tentang York, putra surga yang bangga. Tidak heran jika pemuda ini mampu berdiri setinggi itu hanya dalam waktu sebulan, yang tentunya tidak terlepas dari keberanian dan kejujurannya. Jika Anda mengandalkan kekuatan saja, Anda mungkin dapat menekan para pahlawan, tetapi yang benar-benar membuat para pahlawan menyerah adalah moralitas seseorang. Harvey bisa melakukan ini di usia muda, seberapa tinggi dia bisa berdiri dan seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan tidak terhitung. Pada saat ini, Harvey juga sangat terkejut, dia tidak berharap Zhu Zengchun cukup baik dalam melakukan sesuatu. Lagi pula, berinvestasi di Deep Blue dan membiarkan Peng Xiaojun kembali adalah juga yang ingin dilakukan Harvey. Pada saat ini, Peng Xiaojun memegang kontrak ini dan meneteskan air mata. Pada hari-hari ini, karena ditekan oleh Fei Ao, tidak ada yang tahu betapa sulitnya hidupnya. Para karyawan meminta upah, bank menagih hutang, bertahun-tahun kerja keras dan susah payah dibakar, membuatnya gugup. Dia pergi ke mantan rekannya untuk meminjamkan uang dan memohon dengan keras, tetapi tidak ada yang mau meminjamkannya uang, tidak ada yang berani meminjamkannya, dan tidak ada yang mau meminjamkannya. Semua orang merasa bahwa dia benar-benar selesai dan tidak bisa bangun. Selama periode waktu ini, dia telah merasakan kehangatan dan kehangatan hubungan manusia, dan telah melihat melalui dinginnya dunia. Kali ini, dia hampir melompat dari gedung untuk bunuh diri. Tanpa diduga, kemunculan Harvey membalikkan keadaan dan memberinya cahaya dan harapan. Ribuan kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya satu sama lain. Berdebar. Peng Xiaojun berlutut lurus ke arah Harvey dan mendesis, "Saudaraku, Anda adalah orang tua Peng Xiaojun saya yang terlahir kembali saudaraku, saya tidak akan pernah membalas. Saya dalam kehidupan ini, di kehidupan berikutnya, di kehidupan berikutnya di masa depan, selama Anda membutuhkan saya di suatu tempat, bahkan jika Anda membiarkan saya mati, saya bersedia. Saudara Jun, bangun." Harvey mengerutkan kening, dan dengan cepat membantu Peng Xiaojun berdiri, berkata, "Saudara Jun, saya tidak menginginkan hidup Anda. Saya hanya ingin Anda menjadi baik hidup dan penuhi impian Anda sendiri. Anda mampu, ambisius, bertanggung jawab, dan menarik. Saya percaya bahwa Anda akan membuat Deep Blue bergema di seluruh China di masa depan." Pada saat itu, seseorang akan bertanya yang merupakan perusahaan pengembangan perangkat lunak terbesar di China. Saya juga dapat dengan bangga menepuk dada saya dan berkata, "Itu saudara saya Peng Xiaojun. Terima kasih saudara."
Peng Xiaojun tersedak, air mata mengalir di pipinya, dan dia tertawa. Cukup memiliki saudara seperti itu dalam hidup ini. Lin Sueman juga berdiri di samping, menyeka air mata. Mata banyak orang yang hadir basah, dan mereka tergerak oleh persaudaraan keduanya. Yubo tercengang karena isi perutnya sangat menyesal. Perusahaannya juga mengalami kesulitan untuk berbalik sekarang. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Harvey tadi malam, maka Harvey pasti akan membantunya. Bagaimanapun, saya dulu memiliki hubungan yang baik dengan Harvey. Dengan berdirinya Harvey sekarang, itu adalah masalah satu kalimat untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tetapi karena penampilan Harvey, dia memandang rendah dirinya, meremehkannya, dan memandang rendah dirinya. Perusahaan saya bisa saja lepas landas sepenuhnya, tetapi saya membuang peluang ini. Saya takut rasa sakit ini akan terukir di hatinya untuk seumur hidup, dan tidak akan pernah terlupakan. Liu Suang juga menyesal. Dia dulu memiliki hubungan yang baik dengan Harvey. Jika saya tidak menyinggung Harvey dengan cara ini, saya tidak perlu bergantung pada siaran langsung untuk menghasilkan uang, dan bahkan jika saya mendapat dukungan dari Harvey, saya dapat membuka perusahaan siaran langsung dan menjadi bos. Jelas ini mudah dijangkau, dan jelas saya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Zhao Jiali, Zhang Lili, Pang Dahai dan yang lainnya semuanya terlalu menyesalinya, merasa bahwa mereka dan yang lainnya seperti orang bodoh. Pada saat ini, Peng Xiaojun menyeka air matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan tulus, "Saudaraku, kamu akan menjadi ketua Shenlan di masa depan dan memegang bagian terbesar dari Shenlan. Saya tidak pandai mengelola perusahaan, Anda dapat melakukannya dengan baik dan membayar saya dividen setiap tahun. Seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Oke, saya akan mengelola perusahaan, dan saya akan membayar banyak dividen ke akun Anda setiap tahun." Petik 2. Benar. Harvey mengangguk sambil tersenyum. Tapi sekarang, ada keributan lain di luar pintu. Hah, siapa mereka? Mereka semua terlihat memiliki banyak latar belakang. Apakah ini Nona Xie Lingyin yang tertua? Petik 2. Apa? Sungguh, ini benar-benar Nona Xie yang tertua. Petik 2. Saya tidak akan salah baca, saya pernah bertemu Nona Xie di resepsi sekali. Hari ini, dan mengapa semua orang hebat muncul? Petik 2. Seruan terdengar, dan semua orang mendongak. Saya melihat sekelompok orang datang dari luar. Berjalan di garis depan adalah seorang gadis muda dan cantik mengenakan t-shirt kartun putih, sepasang hot pants denim, dan sepasang sepatu kets putih. Meskipun gadis itu masih muda, sosoknya sudah sangat indah, dengan pinggang ramping, pantat, kaki panjang, fitur wajah halus, dan sedikit pesona. Jelas, dia juga akan menjadi penjahat besar di masa depan. Di belakang mereka ada lebih dari selusin pria berpakaian hitam, dengan fisik yang kuat dan wajah yang kokoh. Melihat gadis ini, Harvey langsung mendapat kesan. Gadis ini adalah gadis yang dia temui di kereta berkecepatan tinggi beberapa hari yang lalu. Harvey sudah tahu mengapa gadis itu datang kepadanya. Sudah seminggu sejak terakhir kali kita bertemu, dan aku khawatir lelaki tua itu tidak tahan lagi. Harvey awalnya berencana untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Namun, Harvey merasa sedikit tidak senang ketika memikirkan sikap gadis itu terhadapnya sebelumnya. Jadi Harvey mengabaikannya dan berkata kepada Peng Xiaojun, "Saudara Jun, ayo pergi, mari kita minum bersama." "Saudaraku, Nona Xie sepertinya akan datang untukmu, tidakkah kamu ingin menyapanya?" Peng Xiaojun bertanya. "Salam kentut, ini adalah wanita tertua yang keras kepala dan mendominasi. Anda dapat melihat bahwa dia sedang terburu-buru. Pasti tidak ada yang baik untuk saya. Saya terlalu malas untuk memperhatikannya dan pergi minum." Petik 2. Harvey cemberut, kemudian menarik Peng Xiaojun dan siap untuk pergi. Orang-orang yang hadir yang mengetahui identitas gadis itu ketakutan, dan saya khawatir hanya Harvey yang berani mengabaikan Nona Xie yang tertua. Adapun Yubo, Liu Suang, Zhao Jiali dan lainnya, mereka sudah mati rasa. Tidak masalah jika ada orang dari Guangdong Barat yang datang untuk mencari Harvey, mereka semua merasa itu normal. Harvey berhenti untukku. Xie Lingyin kesal ketika dia melihat Harvey pura-pura tidak melihat dirinya sendiri. Harvey juga baru saja mendengar komentar semua orang, dan juga mengetahui identitas gadis ini. Salah satu dari 3 keluarga besar di Provinsi Guangdong Barat, keluarga Nona Xie, Xie Lingyin. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa keluarga Xie dapat mengetahui informasinya sendiri. Harvey tidak mengganggunya, tetapi mengangkat segelas anggur. "Saudara Jun, saya bersulang untuk Anda dan ipar perempuan, saya berharap Anda memiliki pernikahan yang bahagia selama 100 tahun, dan kelahiran bayi yang lebih awal. Anakmu." Bab 340.